Hari ini, Rabu 27 Maret 2024, merangkum 3 berita pilihan, antara lain Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2024. Lalu ada berita kecelakaan beruntun yang terjadi di gerbang tol Halim, Jakarta Timur. Hingga aksi unjuk rasa tolak hasil pemilu 2024. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang sengketa Pilpres 2024 atau perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan oleh Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo pada Rabu 27 Maret 2024. Sidang sengketa hasil pemilu dilakukan secara bergantian. Sidang pada hari ini mengagendakan pemeriksaan pendahuluan dari Capres-Cawapres nomor urut 1. Sidang yang hanya dihadiri oleh 8 hakim konstitusi ini beragendakan mendengarkan permohonan pemohon. Permohonan gugatan ini disampaikan langsung oleh Anies Baswedan, Bambang Wijoyanto, serta Yusuf Amir di depan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Usai sidang, Anies Baswedan mengatakan seluruh partai pengusung dirinya mendukung sepenuhnya langkah mengajukan gugatan sengketa pemilu 2024 ke MK. Di Mahkamah Konstitusi, sidang berjalan lancar, teman-teman semua tadi mengikuti juga. Kita tadi memaparkan apa yang menjadi concern kami. Kami tadi tegaskan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Pilpres pemilu kemarin yang penuh dengan berbagai kekurangan, penyimpangan yang memiliki dampak pada kualitas demokrasi kita dan arah Indonesia ke depan. Karena itu kami sampaikan di depan Majelis Hakim, kita di persimpangan jalan. Berbagai macam intervensi itu akan dibiarkan sehingga nanti menjadi kebiasaan yang berulang di tingkat pilkada maupun di pemilu dan pilpres berikutnya. Kalau kebiasaan diteruskan namanya budaya dan akhirnya menjadi karakter bangsa. Atau ini mau dikoreksi, ini mau diberikan ketegasan sikap sehingga tidak berulang dan pemilu kita menjadi berintegritas, jujur, adil, dan hasilnya menjadi kredibel. Sementara pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menghadiri sidang perdana gugatan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat. Tim kuasa hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulia Lubis, menjelaskan jika pihaknya tidak meminta pemilu ulang melainkan meminta pemungutan suara ulang karena melihat adanya pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Alasannya sudah kami kemukakan dengan cukup jelas tadi ya. Jadi bukan pemilu diulang, tapi pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Indonesia. Kami tadi mendalilkan antara lain, tapi saudara bisa baca di permohonan PHPU yang bisa diunggah ya, dan juga bisa melihat semua rekaman. Kita ini kan melihat ya pelanggaran TSM yang sangat terstruktur, sistematik dan masif. Dimulai dengan apa? Dimulai dengan nepotisme. Nepotisme yang melahirkan abuse of power. Nah, ramifikasi atau turunan dari nepotisme dan abuse of power itu adalah intervensi kekuasaan, penyalahgunaan bansos, kriminalisasi pejabat yang tidak mengikuti perintah dari kekuasaan, dan banyak lagi. Ya, kita melihat baliho diturunkan, ya. Kita melihat Pak Ganjar, Pak Mahfud tidak bisa tampil dalam acara-acara tertentu. Kita melihat algoritma kekuasaan yang menggiring pemilih untuk ke TPS, tapi tidak punya kebebasan untuk memilih. Ini absurd, sangat absurd untuk mendengar ini. Tapi that is what happening. Algoritma kekuasaan kemudian masuk ke algoritma IT yang melakukan penggelembungan suara. Dan itu tidak bisa dideteksi karena KPU tidak transparan dan akuntabel dalam hal ini. Nah, mungkin itu sedikit saja jawabannya. Nanti kita bisa lihat kembali secara lebih detail dan proses pembuktian. Lalu berapa lamakah sidang sengketa hasil pemilu 2024 ini akan berlangsung? Mengingat Indonesia sudah harus melantik pemimpin barunya dalam 6 bulan mendatang. Selanjutnya, diduga hilang kendali, sebuah truk menabrak 5 mobil di gerbang tol Halim Utama, Jakarta Timur. Diketahui 5 kendaraan rusak berat. Tidak ada korban jiwa yang disebabkan oleh kecelakaan ini, namun beberapa orang mengalami luka-luka dan segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Hingga video berita ini tayang, masih belum diketahui dengan pasti apa penyebab dari kecelakaan tersebut.
Petugas gabungan Jasa Marga dan Kepolisian mengevakuasi 5 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan di gerbang tol Halim Utama, Jakarta Timur pada Rabu pagi. 5 kendaraan tersebut rusak parah setelah kejadian tabrakan beruntun yang disebabkan oleh salah satu truk yang diduga hilang kendali dan menabrak kendaraan yang sedang antri membayar tol. Lagi ngantri bayar tol ya. Kita kalau nggak salah ada 2 mobil di depan, bagi berhenti. Nah, nggak tahu kenapa sih, kita juga nggak tahu, tiba-tiba ditabrak dari belakang terus kita nabrak depan gitu aja. Yang nabrak dari belakang pertama kali mobil apa, Pak? Kalau kita kan nggak lihat kenal yang ditabrak, tapi menurut informasi yang lain-lain, saksi lagi itu yang merah ini, truk merah ini. Oh, truk merah ini yang nabrak dari belakang. Ya. Ini tadi ada berapa kendaraan Pak yang terlibat? Kurang tahu, mungkin Pak polisinya yang lebih tahu Pak, mohon di sana aja. Kalau mobil Bapak yang hancur kondisinya bagaimana? Bagian depan dan belakang, karena Bagian- yang belakang ditabrak truk merah, yang depan kita nabrak depannya lagi. Oh, berarti posisi Bapak persis di belakang truk merah ini ya? Yes. Siap. Itu kira-kira Pak, kira-kira aja nih Pak ada berapa mobil Pak? Kalau yang di depan Bapak tuh ada berapa? Saya kurang paham karena depan saya cuma ada satu, tapi nggak tahu. Mungkin Pak polisi lebih tahu, saya nggak terlalu tahu. Ada lukanya Pak? Saya enggak. Kalau yang lain Pak, pengendara yang lain? Setahu saya ada tadi yang sebelah kanan, tapi saya kurang paham. Tapi ada di sebelah kanan tadi sampai dibawa ke ambulans. Dibawa ke rumah sakit. Itu yang Bapak lihat lukanya seperti apa kondisi Pak? Di muka tadi ada darah di muka. Belum diketahui penyebab pasti dari kecelakaan tersebut dan masih dalam penyelidikan pihak Laka Lantas Polda Metro Jaya. Bahaya dan malapetaka memang bisa terjadi dimanapun dan kapanpun. Jadi sudah seharusnya bagi kita untuk terus berhati-hati agar tidak merugikan diri sendiri, terlebih orang lain. Puluhan massa yang tergabung dalam aliansi BEM Amin serta Bunda dan Emak Militan Amin menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Aksi unjuk rasa ini digelar bersamaan dengan sidang perdana sengketa hasil pemilu yang digelar oleh Mahkamah Konstitusi pada Rabu 27 Maret 2024. Bersama tokoh yang mau berubah. Jika cawe-cawe Bapak Presiden adalah sebuah pengkhianatan terhadap rakyat, kita tidak akan mau menang dari hasil kecurangan. Itu kita, tapi yang di sana beda. Mereka maunya menang di atas kecurangan, betul? Dengan membawa sejumlah poster dan spanduk yang bertuliskan sejumlah tuntutan terkait pemilu, barisan emak-emak militan ini terus menyuarakan aspirasinya. Aksi yang dilakukan oleh kaum emak ini selain menuntut untuk mendiskualifikasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo dan Gibran, mereka juga menolak hasil pemilu yang telah diputuskan oleh KPU pada 20 Maret 2024 lalu. Sebab mereka menganggap pelaksanaan pemilu hingga proses penghitungan suara dilakukan dengan curang secara terang-terangan untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Selama aksi unjuk rasa, arus lalu lintas dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Harmoni dialihkan melalui Jalan Budi Kemuliaan dan Jalan Medan Merdeka Selatan. Hari pertama digelarnya sidang sengketa hasil pemilu 2024 diiringi dengan semangat dan antusias dari para pendukung Anies Caimin juga Ganjar Mahfud. Tetaplah menjaga suasana kondusif saat aksi unjuk rasa agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Demikian Voi hari ini, nantikan berita selanjutnya dengan subscribe YouTube Voi.id dan follow Voi.id di Instagram dan TikTok. Sampai jumpa.